Baik, saya akan coba melanjutkan hasil presentasi kami oleh Alvin Jebua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Devi Tintan Mawar bin Jebua. Saya akan coba menjelaskan kelompok 3 yang berjudul aplikasi pelaksanaan hak anak pada pembelajaran SD. Pengertian atau kurikuler atau kurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum. Kegiatan kurikulum banyak berkaitan dengan kegiatan pembinaan di sekolah. Baik, saya akan coba melanjutkan hasil presentasi kami oleh Alvin Jebua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Devi Tintan Mawar bin Jebua. Saya akan coba menjelaskan kelompok 3 yang berjudul aplikasi pelaksanaan hak anak pada pembelajaran SD. Pengertian atau kurikuler atau kurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum. Kegiatan kurikulum banyak berkaitan dengan kegiatan pembinaan di sekolah. Sedangkan konfikuler merupakan rangkaian kegiatan kesiswaan yang berada dalam sekolah selain menunjang kegiatan. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan pengayaan yang berhubungan dengan program kurikulum. Tujuan yang dilakukan kegiatan kurikuler dengan ekstrakurikuler yaitu merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk semakin mendalam dan menghayati materi pembelajaran yang didapatkan melalui kegiatan intrakurikuler. Tujuannya di sini yaitu untuk dapat kembangkan karakter, baik mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan kepemimpinan, mendorong tumbuhan kesadaran dan menghargai terhadap keberagaman, meningkatkan semangat dan menyikapi isu-isu global serta mengembangkan kompetensi. Tujuan ekstrakurikuler ini diselenggarakan agar anak dapat mengkaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikuler dan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Di dalam pelaksanaan hak dan kurikuler atau kurikuler ekstrakurikuler, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dalam rencana strategis. Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009 disebutkan mengenai program penguatan kebijakan Depdiknas dengan cara pembangunan jangka menengah rencana pembenahan mengenai wajib pendidikan dasar 9. Ada beberapa pelaksanaan hak dan kurikuler atau kurikuler dan ekstrakurikuler, yaitu 1. Perdanaan biaya operasi wajar, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar, rekrutmen pendidikan dan tenaga kependidikan, program wajib belajar, perluasan akses pendidikan wajib belajar pada non-formal, perluasan akses SLB dan sekolah inklusif, pengembangan sekolah wajib belajar, layanan khusus bagi daerah atau kepulauan yang berpenduduk dan terpencil. Berbagai rencana menunjang kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan sebagaimana dicantumkan dalam tujuan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah antara lain yaitu
meningkatkan iman dan takwah akhlak mulia. Kedua, meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Tiga, meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi empatis. Empat, meningkatkan kualitas jasmani. Implikasi dan pelaksanaan hak dan kegiatan ini juga ditujukan untuk pengembangan kepribadian, bahkan mental dan kemampuan fisik secara optimal. Hal ini dengan sesuai dengan diutarakan pada 6 dasar konvensi hak anak. Pembelajaran kedua yaitu contoh-contoh pelanggaran hak anak di sekolah dasar. 1. Mutu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan pembinaan nomor 23 tahun 2009 adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dan penerapan sistem pendidikan nasional. Kinerja kondisi pendidikan guru yang belum seluruhnya seperti yang diharapkan akan mempengaruhi kualitas kinerja mereka dan terakhir berdampak pada penghasilan pendidik yang kurang memadai. Seperti satu, sarana prasarana belajar yang terbatas dan belum digunakan secara optimal. Kedua, kondisi sekolah yang rusak. Ketiga, perdana pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran. Keempat, proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Kelima, pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Keenam, adanya tidak kekerasan di sekolah terhadap siswa baik oleh guru, pengelola kelas ataupun teman-temannya. Berdasarkan PP nomor 19 atau 2005, terdapat 8 standar pendidikan nasional yang digarap oleh BSNP, yaitu standar proses, standar kompetensi, standar isi, standar pendidikan dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian. Dalam perlindungan anak pendidikan, menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan dalam ayat 1 bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik. Penyelenggaraan perlindungan anak menurut Helena Didika 2003 dalam perlindungan perlu dilakukan dengan cara yaitu satu, semua anak wajib belajar sambil 9 tahun. Kedua, anak yang menyandang cacat fisik dan mental diberi kesempatan yang sama ke aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biaya dan pendidikan luar biasa. Ketiga, anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan khusus. Keempat, anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau temannya. Pihak yang bertanggung jawab dipandang medis mengenai lingkungan belajar demi tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang dapat melindungi anak adalah satu, orang tua wajib memberikan pendidikan anak. Dua, pemerintah yang wajib untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk anak-anak. Masyarakat berperan aktif dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang pendidikan dan kesehatan. Saya akan coba menjelaskan kelompok 4 yang berjudul konsep dasar pembimbingan dan konseling di sekolah dasar. Hakikat bimbingan dan konseling di dasar
Dilatar belakangi perlunya bimbingan dan konseling di SD, yang latar belakangnya bimbingan konseling sudah cukup lama dipahami sebagai bagian integral dari pendidikan modern, walaupun sebagai suatu konsep bimbingan dan konseling baru dikenal pada tahun 60-an, namun sebagai satu konsep bimbingan dan konseling baru dikenal bimbingan sudah dilaksanakan dalam praktik pendidikan sehari-hari sejak munculnya Gerakan Pendidikan Nasional yang dipelopori Ki Hajar Dewantara. Hal ini dapat dipahami dari prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan oleh beliau yang cukup relevan hingga saat ini. Rasmi atau mengemukakan 5 faktor yang melatangi perlunya pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan di sekolah, yaitu kesadaran akan perbedaan individual di antara setiap manusia, kesadaran akan diperlunya sistem pelayanan pendidikan lainnya yang berpusat pada anak. Ketiga, kesadaran akan perlunya penerapan konsep demokrasi dalam pendidikan secara tepat. Dan kelima, kesadaran akan permasalahan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Yang keenam, kesadaran akan persoalan yang dihadapi oleh individu dan kehidupan modern. Pengertian bimbingan dan konseling yaitu pada umumnya dipahami sebagai upaya memberikan arahan, panduan, nasihat, dan biasanya mengandung nilai-nilai yang bersifat menuntut ke arah yang baik. Sedangkan konseling dipahami sebagai salah satu jenis layanan dan teknis tersendiri dari program bimbingan di sekolah. Program konseling dikenal dengan contohnya program bimbingan. Jadi konseling merupakan bagian paling inti dari bimbingan. Pengertian bimbingan yang cukup komprehensif dikemukakan oleh Rahman Natawijazan 1948-24 sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah. Bertitik tolak dari pendapat para ahli, maka dalam pembahasan ini dikemukakan suatu pengertian bimbingan di sekolah dasar, yaitu proses membantu individu siswa untuk dapat memahami diri, mengenai lingkungan dan merencanakan masa depannya sehingga diharapkan dapat mencapai perkembangan yang optimal sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat demokratis. Bimbingan dan konseling di SD hingga saat ini belum dilaksanakan oleh konselor yang berlatar belakang khusus dari S1 program studi bimbingan konseling karena pemerintah belum mampu mengangkat konselor profesional sampai ke tingkat SD. Artinya sebagai guru harus menerangkan diri seperti halnya seorang konselor yang harus senantiasa berupaya memperhatikan dan membantu setiap anak secara individu, memperhatikan dan membantu setiap anak sebagai pribadi yang unik, khas, berbeda dengan yang lainnya, serta memiliki kelebihan sekaligus kelemahannya yang tersendiri baik di dalam kegiatan belajar pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.
Ketiga, anggapan-anggapan yang keliru terhadap bimbingan dan konseling, sekalipun para guru memiliki pemahaman tertentu dengan bimbingan, namun seringkali pemahaman itu masih terbatas. Bahkan cenderung keliru. Berikut ini di bawah akan sampaikan beberapa kekeliru yang mungkin terjadi berkaitan dengan pemahaman tentang bimbingan, yaitu satu, bimbingan hanya diberikan kepada anak yang bermasalah atau salah sua atau maladjustment. Kedua, guidance for all atau bimbingan untuk semua anak. Ketiga, bimbingan dipengaruhi bagi siswa di sekolah lanjutan. 4. Bimbingan dengan nasihat. 5. Bimbingan adalah tugas para ahli. 6. Bimbingan adalah obat mujarab untuk penyakit tingkah laku. Ketujuh, bimbingan disamakan dengan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu suatu dasar tujuan akhir bimbingan dan konseling ditingkatkan pendidikan apapun adalah agar peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan atau developmental tasks secara optimal dan berbagai aspek sesuai tingkat perkembangan dan lingkungan sosial budaya di mana dia hidup. Secara operasional, tujuan bimbingan dan konseling di SD adalah agar setiap anak dapat memiliki beberapa, yaitu satu, mengalami perasaan positif dan senang dalam berinteraksi dengan teman, sebayanya, guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya. Kedua, memperoleh perasaan berharga dan berhasil dari aktivitas belajar di sekolah. Prinsip bimbingan di sekolah dasar. Bimbingan untuk semua orang, bimbingan di sekolah dilaksanakan oleh semua guru. Hakikat bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan di sekolah dasar. Bimbingan di sekolah dasar merupakan proses membantu individu. Kedua, proses satu membahu kontinun. Ketiga, pemahaman kebutuhan. Keempat, kegiatan suatu profesi. Kelima, untuk semua siswa. Peran guru dalam bimbingan dan konseling di STEM yaitu mempunyai peran yang sangat penting di program bimbingan di sekolah, terlebih di sekolah dasar. Peran guru dalam bimbingan konseling dasar menurut Leon Jones yang merupakan titik berat kepedulian bimbingan di sekolah dasar adalah pada masalah perkembangan siswa. Sosman Nantawijajan, salah satu pakar terkemuka di Indonesia dalam bidang bimbingan dan konseling. Peran orang tua dalam bimbingan dan konseling di SD dinyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kebersamaan antar pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Peran orang tua dalam bimbingan tidak terlepas dari peran guru karena peran keduanya dalam hal bimbingan atau situasi saja. Perwujudan peran orang tua dan bimbingan konseling. Bentuk-bentuk perwujudan peran yang diharapkan diri orang tua dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Kesimpulannya yaitu konsep dasar bimbingan konseling sekolah dasar adalah program yang dikhususkan siswa supaya mereka memiliki peluang untuk mengembangkan potensi dan minatnya secara maksimal. Baik, sekian saja hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.